Karena di dalam hadis lain juga Rasulullah bersabda bahwasannya Al-Fatihah ini adalah satu surat yang tidak ada ditemukan di misalnya di Surat Zabur, Taurat, Injil, bahkan di Al-Quran yang serupa dengan surat Al-Fatihah. Di Al-Quran sendiri tidak ada gitu kan. Jadi Al-Fatihah ini menjadi satu surat, memang qasirah, pendek, ringkas, tapi dia azimah, agung. Kenapa? Karena di dalam Al-Fatihah ini terkumpul rangkuman Al-Quran. Jadi Al-Quran yang dari Al-Baqarah sampai An-Nas itu terangkum di dalam Al-Fatihah, intisarinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Silakan, Pak. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Dari mana tadi, Tat? Ada tadi habis pulang ngisi kajian, Zat. Masya Allah. Ini syukuran kedatangannya nih. Ya, emang ada masalah apa, Zat? Masya Allah. Ini masalah besar ini. Masalah besar kali lah. Jadi nggak menikah lagi? Nggak, tidak lah, Tat. Jangan kayak gitu. Satu itu habis, Tat. Apa lagi? Siap. Masya Allah. Jadi gini, Tat. Jadi ada masalah agak serius nih, Tat. Masalahnya adalah ini masalah tentang ibadah sebenarnya, Tat. Ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan. Karena kita ini kan ketika beribadah nih, Tat, atau Anda saja ya, Tat ya. Kalau Anda lihat di video orang gitu, Tat, itu kan luar biasa, Tat. Bisa sampai menangis, bisa sampai bersedih ketika membaca Al-Quran. Mengapa ketika kita tidak membaca Al-Quran, justru yang Anda rasakan itu seperti hampa gitu, Tat. Contohnya kita membaca Al-Fatihah. Mengapa ketika kita membaca Al-Fatihah itu seakan-akan sekedar formalitas saja, Tat. Tidak bisa membuat kita semakin khusyuk sebegitu. Padahal kan kalau kita lihat Al-Fatihah ini kan kita baca sebanyak 17 kali dalam satu hari. Tapi ya seperti formalitas saja. Makanya Anda minta antum untuk datang ke sini kan. Anda berharap antum bisa nih menyelesaikan permasalahan Anda. Masya Allah. Itu berat tuh permasalahan. Berat ya? Masya Allah. Berat ini. Masalahnya berat nih. Berat ya. Mudah-mudahan. Kan antum ahli tadabbur kan. Masya Allah. Sikit-sikit aja. Sikit-sikit. Masya Allah. Ya kalau itu bisa jadi tadi Ustadz bilang kan menjadi formalitas atau rutinitas kan. Sesuatu yang seharusnya ada ruhiyahnya, ada energi yang positif, tapi kalau kita melaksanakan menjadi rutinitas saja gitu, maka itu tidak ada ruhnya gitu. Sama seperti misalnya contohnya tadi kan, misalnya ketika sholat, ketika kita membaca surat, karena itu hanya rutinitas, mengikuti selesainya rukun saja, itu tidak berdampak gitu. Sama kita ketika melakukan sesuatu hal yang kita lakukan hanya rutinitas, kita sampai tak sadar kadang kan. Betul. Kadang ada orang pulang dari pasar atau dari tempat sebuah tempat gitu, balik ke rumah. Kalau dia tidak menikmati perjalanan, artinya pikirannya kosong gitu. Tiba-tiba udah di depan rumah gitu. Udah di depan rumah aja gitu. Karena proses perjalanan dari tempat dia berangkat tadi, bisa jadi pasar atau tempat kerja atau tempat tadi kita bermain kan, rekreasi, kemudian balik ke rumah, kita tidak menikmati perjalanannya, tiba-tiba saja udah di halaman rumah. Seakan-akan ada sesuatu yang terskip gitu. Ada kosong gitu. Kosongan saja. Proses perjalanan itu kosong gitu, tidak ada rutinitas. Kenapa? Karena kita tidak mencoba untuk menikmati perjalanan. Misalnya kita melihat ada sesuatu, kita perhatikan, kita menganalisa lah selama perjalanan itu. Pasti perjalanan itu akan berdampak kan. Kita melihat sesuatu gitu. Sampai ke rumahnya jadi terasa gitu. Tapi kalau rutinitas tadi tiba-tiba siap, tiba-tiba sampai gitu. Itu mungkin terjadi juga pada
pada saat kita sholat atau pada saat kita membaca Al-Quran. Atau bisa jadi ada tak pengaruhnya ketika anak akui bahwa anak tidak berapa memahami bacaan-bacaan dalam sholat, bacaan-bacaan dalam Al-Quran, sehingga anak nggak merasakan sentuhan di dalam setiap bacaan. Itu bisa seperti itu, Pak? Bisa, karena kan seharusnya bacaan Al-Quran kita, bacaan sholat kita itu memberi pengaruh pada diri kita kan. Betul. Jadi seharusnya Al-Quran ini gitu kan, apabila jelaskan bahwasanya apabila disebutkan nama Allah, kita akan bergetar kita gitu kan. Kalau dibacakan ayatnya Al-Quran itu bertambah keimanan kita gitu. Zadathum imana gitu kan, bertambah keimanan kita gitu. Wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana gitu. Kalau ayat itu dibacakan, otomatis bertambah keimanan kita. Artinya keimanan di sini kelezatan iman itu gitu. Kelezatan iman itu apa gitu? Kita merasa tenang ketika kita melakukan kebaikan, misalnya baca Al-Quran atau sholat tadi. Kemudian kita punya ambisinya baik tapi ya. Ambisi untuk menambah amalan kita, ambisi untuk memperbaiki. Bahkan kita seperti kalau kita tidak melakukan itu, kayak ada yang kurang dalam hidup kita. Misalnya ibadah rutinan gitu, bisa yang sifatnya rawatib atau nawafil gitu, tambahan. Ketika itu kita tidak melaksanakan itu, ada yang kurang. Nah, itu sudah sampai pada derajat kelezatan iman tadi. Zadatuhum imana, kelezatan iman tadi sudah ada dalam diri kita. Itu tandanya, Ustaz. Itu tandanya. Salah satu tandanya kan kita merasakan kelezatan iman. Ini membuat anak semakin semangatnya, Ustaz. Aneh berarti harus mulai dari mana? Mungkin kita harus mulai dari yang bacaan yang sering kita baca, Ustaz. Iya. Gimana kalau seandainya kita tadabbur ayat Al-Quran, surah Al-Fatihah. Kan surah Al-Fatihah ini kan 17 kali. Bahkan menjadi rukun sah yang sholat, Ustaz ya. Kalau tidak membaca itu atau salah membaca, bisa jadi nggak sah sholatnya. Oke, Tad. Gimana, Ustaz? Kebetulan ini. Kebetulan tadi Ana bawa kitab ini kan habis dari kajian tadi. Apa ini, Ustaz? Ini ada kitab, ini khusus tadabbur surah Al-Fatihah kan. Mantap. Khusus. Kemudian ini tadi ada juga kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Hasan Hanabaki Al-Maidani. Dia rahimahullah, dia sudah wafat pada tahun 2004 ya. Ulama yang fokus pada penulisan kitab tentang tadabbur Al-Quran. Masya Allah. Jadi alhamdulillah dia sudah kamilan menyempurnakan setiap surat. Dan dia menulis tadabbur Quran ini, tafsir tadabbur Quran ini berdasarkan turunnya ayat. Turunnya surah. Misalnya dari Al-Alaq, Al-Mudathir, kemudian Al-Muzammil, Al-Qalam, dan Al-Fatihah yang kelima. Nah, kebetulan Al-Fatihah ada di sini kan. Al-Fatihah yang kelima, Ustaz? Ya, Al-Fatihah yang turun kelima. Jadi alhamdulillah nih, sama-sama kita coba lihatkan apa sih yang ada di Al-Fatihah itu gitu kan. Baik. Penasaran Anan dibuat ini. Penasaran ya. Jadi surah Al-Fatihah ini merupakan surat yang turun yang kelima ya. Kemudian bagaimana kita mulai mengenali nama-namanya. Karena dari mengenali namanya, maka kita akan memahami apa sih Al-Fatihah ini gitu. Jadi Al-Fatihah ini dinamakan atau dijuluki dengan berbagai nama. Jadi namanya Al-Fatihah ini kurang lebih 20-an nama gitu. Ada 20 nama Al-Fatihah gitu kan. Kalau di dalam kitab ini juga dijelaskan di awal itu sekitar ada 20 nama dari surah Al-Fatihah ini kan. Itu kenapa namanya bisa banyak gitu kan. Nah, itu tentu menjadi pertanyaan tadabburnya di situ pertama kan. Nah, kenapa bisa sebanyak ini namanya gitu. Ternyata segala sesuatu yang memiliki panggilan atau julukan yang banyak, maka itu menunjukkan sesuatu itu menjadi mulia. Gitu. Jadi satu hal apabila dia sudah banyak julukannya, itu menjadi mulia, sebuah kemuliaan. Menunjukkan kemuliaan yang dinamakan tadi atau yang dijuluki tadi.
Termasuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kan namanya sampai 99 sama lafaznya kan. Iya betul. Jadi itu menunjukkan kemuliaan. Rasulullah kan dia Rasulullah, Nabi, ada juga Al-Amin. Ada juga beberapa julukan lain di surat itu kan yang menjadikan namanya gitu kan. Betul. Kemudian dia juga seorang bapak, seorang panglima perang kan, seorang kepala negara, itu udah banyak julukan. Menunjukkan satu hal ini mulia gitu. Begitu juga kita gitu. Ketika kita banyak menjadi julukan kita gitu kan, tentu yang positif kan. Misalnya jadi kepala rumah tangga, menjadi seorang guru, menjadi seorang dosen, itu kan tambahan julukan yang menunjukkan sesuatu itu mulia gitu. Baik. Nah, jadi nama Al-Fatihah itu ada sekitar 20-an. Bahkan di kitab Hasyiah As-Sawi yang mensyarah tafsir Jalalain itu dijelaskan satu persatu. Tentu kalau kita jelaskan di sini nanti sampai sholat subuh. Maka sini kita ringkas saja kan. Baik. Nanti kalau misalnya ada waktu lagi mungkin kita akan bahas tentang mengapa disebutkan nama-nama Ustaz ya. Baik, Ustaz. Ini kita sedikit saja kan. Baik. Tentu Al-Fatihah ini pertama kita lihat dari beberapa riwayat yang membahas tentang Al-Fatihah. Ada beberapa riwayat yang membahas tentang Al-Fatihah. Salah satunya apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Ubadah bin Somit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Jadi tidak ada salat bagi seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Al-Fatihah itu nama salah satu namanya, Fatihatul Kitab. Jadi tidak sah. Jadi itu tidak sah kalau kita tidak membaca itu. Itu tadi menjadi pertanyaan kan, sampai sebegitunya Al-Fatihah ini istimewa, kenapa gitu kan? Kenapa sampai Al-Fatihah ini kok menjadi istimewa? Gitu. Menjadi sesuatu yang apabila kita tidak membaca di sholat pun tidak sah sholat. Mengapa Allah kemudian memilih surah Al-Fatihah yang harus diwajib dibaca? Mengapa tidak surah lain? Kenapa tidak surah lain? Karena di dalam hadis lain juga Rasulullah bersabda bahwasannya Al-Fatihah ini adalah satu surat yang tidak ada ditemukan di misalnya di Zabur, Taurat, Injil, bahkan di Al-Quran yang serupa dengan surat Al-Fatihah. Di Al-Quran sendiri tidak ada gitu kan. Jadi Al-Fatihah ini menjadi satu surat memang qasirah, pendek, ringkas, tapi dia azimah, agung. Kenapa? Karena di dalam Al-Fatihah ini terkumpul rangkuman Al-Quran. Jadi Al-Quran yang dari Al-Baqarah sampai An-Nas itu terangkum di dalam Al-Fatihah, intisarinya. Ibarat kalau kita misalnya berkunjung ke sebuah perumahan misalnya kan, perumahan elit. Kita nampak gerbangnya toh kan? Betul. Gerbangnya ada. Gerbangnya saja sudah menunjukkan bahwa di dalam ini adalah perumahan elit. Orang-orang luar biasa yang tinggal di dalam ini. Kalau sudah gerbangnya sudah semewah itu, mustahil rumah di dalam gerbangnya itu biasa-biasa aja. Tidak mungkin yang tinggal di situ orang yang misalnya orang biasa gitu, orang yang tidak kerja. Betul. Pasti yang di dalam ini orang-orang besar, orang yang biasa. Betul sekali. Karena dari gerbangnya aja kita nampak kan, kemewahan, kemegahan langsung bisa nggak tinggal di sini ya, bisa nggak merasakan tinggal dalam ini. Baru nengok gerbangnya kan. Betul. Nah, Al-Fatihah itu seperti itu kurang lebih lah kan. Tentu Al-Fatihah lebih mulia dari itu semua gitu kan. Maka ketika melihat Al-Fatihah, ini isinya ini luar biasa. Jadi di situ terkumpul akidah atau keimanan, ibadah, begitu juga minhaj, jalan hidup gitu kan di dalam Al-Fatihah itu. Masya Allah. Kemudian Al-Fatihah ini menjadi obat bagi penyakit. Makanya nama Al-Fatihah itu ada juga namanya ruqyah atau syafiyah, pengobat, penyembuh. Di dalam kitab ini ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang seorang sahabat yang menyembuhkan orang yang gila. Orang yang gila. Jadi ada rajulun majnunun muwaththaqun bil hadid. Ada orang gila yang terantai. Dirantai kakinya kan. Dirantai gitu.
Jadi faqala ahluhu. Jadi keluarganya berkata gitu kan. Ka'indaka ma tudawi. Jadi apakah kalian ada orang yang bisa menyembuhkan lelaki ini gitu kan. Jadi setelah itu sahabat ini datang ke pada orang yang tadi, orang yang gila dan dipasung tadi. Qala fa qara'tu alaihi Fatihatal Kitab. Nah, kemudian aku membacakan Al-Fatihah kepadanya. Salah satu ayamin fi kulli yaumin marrataini. Nah, jadi dia membacakan di setiap selama 3 hari, di setiap harinya 2 kali. Ghudwatan wa asiyatan, siang dan malam. Ajma'u buzaqi. Nah, jadi setiap selesai membaca Al-Fatihah dikumpulkan liurnya, ludahnya, sumaat fulu, kemudian diusapkan ke orang gila tadi yang dirajam tadi, dipasung tadi, bahaya. Fabaro'a gitu, maka dia sembuh. Masya Allah. Fa'atoni mi'ata syatin. Kemudian keluarganya memberikan 100 kambing. 100 kambing sekali sembuh. Masya Allah. Di ruqyahnya kan. Fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu dzalika lahu. Jadi kemudian dia datang kepada Nabi, kemudian menyebutkan hal tadi, apa yang terjadi. Faqala, kemudian Rasulullah menanggapi, kul, makanlah. Waman akala bi ruqyatin batilin. Karena ada orang yang meruqyah dengan ruqyah yang batil. Ruqyahnya batil. Kemudian faqad akalta bi ruqyati haqqin. Karena kau telah meruqyah dengan ruqyah yang benar, maka makanlah. Nah, ternyata ada juga yang ruqyah batil. Dukun. Yang ruqyah dengan mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah, menggunakan kata-kata syirik yang jauh dari Allah, jimat-jimat. Nah, itu salah satunya. Nah, jadi Al-Fatihah ini punya keutamaan dari beberapa hadis. Kalau di dalam kitab ini ada sekitar 10 riwayat ya yang menjelaskan tentang keistimewaan Al-Fatihah. Namanya, kemudian kenapa dia tidak ada di kitab-kitab yang lain, kemudian kalau Al-Fatihah ini tidak dibaca maka tidak sah sholat, kemudian Al-Fatihah ini menjadi ayat yang bisa menyembuhkan penyakit, bukan hanya penyakit fisik tapi juga penyakit hati. Masya Allah. Tadi itu penyakit hati, bahkan penyakit hati bisa jadi kan, hati kita kering. Padahal Al-Quran itu memberikan kesuburan terhadap hati, kan? Betul-betul terhadap keimanan. Ada orang yang penyakit hati itu lebih parah sebenarnya dari penyakit fisik. Ada orang kakinya sehat, bisa jogging sekitar 3 kali keliling lapangan sekitar 30 menit. Tapi karena kakinya ini sakit hati, kakinya ini bisa tidak berfungsi. Kenapa gitu kan? Misalnya azan berkumandang, tapi dia tidak bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Berarti yang sakit adalah hatinya. Padahal kakinya sehat. Itu beberapa hal yang terkait dengan surah Al-Fatihah. Itu kita belum masuk surah Al-Fatihah. Masya Allah. Jadi luar biasa. Jadi kita lanjutkan. Lanjutkan ke apa atau tidak? Masya Allah. Lanjutkan Ustaz. Lanjutkan. Lanjutkan. atau gimana? Bingung atau gimana? Ada takutnya nanti malah terpiah kan. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini semakin meyakinkan kita bahwa saking luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Al-Fatihah, sedangkan berfirman ya menurunkan surah Al-Fatihah. Masya Allah. Ini semakin melihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Rahimah itu kan fi'il. Ar-Rahman Ar-Rahim itu isim. Kan? Bisa Ismullahir Rahimah bisa. Bismillahirrahmanirrahim bisa. Bisa betul. Ar-Rahman Ar-Rahim itu isim, Rahimah itu fi'il, kata kerja, kata benda. Kata benda, betul. Ternyata kata benda atau isim itu salah satu faedahnya tidak terikat oleh waktu. Oh.